Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Dwi Anggraini, NIM 17610070. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema kelengkapan. Berikut penjelasannya. Teorema kelengkapan. Untuk suatu ruang metrik X sama dengan X, D, terdapat suatu ruang metrik lengkap X topi sama dengan X topi, D topi, yang memiliki subruang W yang isometrik dengan X dan padat di X topi. Untuk membuktikannya, kita perlu melewati 4 langkah berikut. Yang pertama, membuat X topi sama dengan X topi, D topi. Yang kedua, membuat isometri fungsi T yang memecahkan X ke W, di mana W bar sama dengan X topi. Yang ketiga adalah membuktikan kelengkapan X topi. Dan yang terakhir, keempat, membuktikan ketunggalan X topi kecuali isometrinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu membuat X topi sama dengan X topi, D topi. Misalkan Xn dan Xn aksen adalah barisan kausi di X besar, kemudian definisikan Xn ekuivalen dengan Xn aksen jika limit n mendekati tak hingga d xn, xn aksen adalah 0. Anggap saja ini persamaan 1. Selanjutnya, misalkan X besar topi berisi semua kelas ekuivalen X kecil topi, Y kecil topi, seterusnya dari barisan kausi, maka dapat dituliskan Xn elemen dari X kecil topi, yang berarti bahwa Xn adalah anggota dari X kecil topi. Nah, dari hal tersebut kita dapatkan D topi, X topi, Y topi sama dengan limit n mendekati tak hingga D Xn, Yn, di mana Xn merupakan elemen dari X kecil topi dan Yn merupakan elemen dari Y kecil topi. Kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa limit tersebut ada. Nah, di sini kita mempunyai dxn, yn kurang dari dxn, xm ditambah dxm, ym ditambah dym, yn. Nah, kemudian kita memperoleh dxn, yn dikurangi dxm, ym kurang dari dxn, xm ditambah dym, yn. Dari mana kita memperolehnya? Hanya dari memindahkan ruas yang dxm, ym dipindahkan ruas ke kiri menjadi minus. Nah, maka dapat disimpulkan mutlak dxn, yn dikurangi dxm, ym kurang dari dxn, xm ditambah dym, yn. Kita anggap sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, karena xn dan yn adalah kausi, kita dapat mengambil sisi kanan sekecil mungkin. Nah, maka ini menyatakan bahwa limit pada persamaan 2 ada karena R lengkap. Selanjutnya akan ditunjukkan limit pada persamaan kedua adalah tunggal. Jika Xn ekuivalen dengan Xn aksen dan Yn ekuivalen dengan Yn aksen, maka berlaku mutlak dxn, yn dikurangi dxn aksen, yn aksen kurang dari dxn, xn aksen ditambah dyn, yn aksen mendekati 0 dengan n mendekati tak hingga. Jadi, dari hal tersebut kita memperoleh limit n mendekati tak hingga dxn, yn sama dengan limit n mendekati tak hingga dxn aksen, yn aksen, sehingga disimpulkan bahwa merupakan limit tunggal. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa D topi, X kecil topi, Y kecil topi pada persamaan 2 merupakan ruang metrik di X besar topi. M1 sudah jelas memenuhi karena merupakan matriks yang lebih dari 0 elemennya.
M2 juga terpenuhi karena D topi X topi, Y topi sama dengan 0, maka Xn ekuivalen dengan Yn, sehingga X topi sama dengan Y topi. Jadi M2 terpenuhi. Selanjutnya berlaku juga kebalikannya, M3 terpenuhi karena simetris dan M4 terpenuhi karena memenuhi sifat ketidaksamaan segitiga, yaitu dxn, yn kurang dari dxn, zn ditambah dzn, yn dengan n mendekati tak hingga. Sehingga dapat disimpulkan D topi X topi, Y topi merupakan ruang metrik. Selanjutnya, langkah kedua, membuat isometri fungsi T yang memetakan X ke W di mana W bar sama dengan X besar topi. Dengan B elemen dari X besar, gabungkan B topi elemen X besar topi yang memuat barisan Cauchy konstan menjadi B, B, dan seterusnya. Hal tersebut memetakan fungsi T dari X ke W ke subruang W sama dengan TX subset X besar topi. Pemetaan T memetakan B ke B topi sehingga sama dengan TB di mana B, B, dan seterusnya merupakan elemen dari B topi. T merupakan isometrik berdasarkan persamaan kedua, sehingga bentuk sederhananya yaitu D topi B topi, C topi sama dengan D, B, C. C merupakan kelas Yn di mana Yn sama dengan C untuk setiap n. Sembarang isometrik merupakan injektif dan fungsi T memetakan X ke W surjektif karena Tx sama dengan W. Oleh karena itu, W dan X adalah isometrik. Selanjutnya akan ditunjukkan W padat di X. Kita ambil sembarang X kecil topi di X besar topi. Misalkan Xn elemen X kecil topi. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada n sedemikian hingga dxn, xn besar kurang dari epsilon per 2, di mana n kecil lebih besar dari n besar. Misalkan xn besar, xn besar, dan seterusnya adalah elemen dari xn besar topi, maka xn besar topi elemen W. Berdasarkan persamaan 2, kita peroleh D topi X topi, xn besar topi sama dengan limit n mendekati tak hingga dxn, xn kecil, xn besar kurang dari epsilon per 2 kurang dari epsilon. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap jarak epsilon pada persekitaran X kecil topi, elemen X besar topi, terdapat elemen dari W, karena W padat di X. Selanjutnya, langkah ketiga, membuktikan kelengkapan X topi. Misalkan Xn topi menjadi sembarang barisan Cauchy di X besar topi karena W padat di X besar topi. Untuk setiap X kecil n topi terdapat Z kecil n topi elemen W. Sedemikian sehingga D topi Xn topi, Zn topi kurang dari 1 per n. Anggap saja ini persamaan keempat. Karenanya, dengan ketidaksamaan segitiga diperoleh D topi Zm topi, Zn topi kurang dari D topi Zm topi, Xm topi ditambah D topi Xm topi, Xn topi ditambah D topi Xn topi, Zn topi kurang dari 1 per m ditambah D topi Xm topi, Xn topi ditambah 1 per n. Oleh karena itu, Zm topi merupakan barisan Cauchy karena fungsi T yang memetakan X ke W isometrik dan Xm topi elemen dari W barisan Xm di mana Xm sama dengan T pangkat min 1 Zm topi adalah barisan Cauchy di X.
Misalkan X kecil topi elemen X besar topi menjadi kelas di mana Zm berada, maka akan dibuktikan bahwa X topi merupakan limit dari X besar topi. Dengan persamaan 4 yang tadi, maka diperoleh D topi Xn topi, X kurang dari D topi Xn topi, Zn topi ditambah D topi Zn topi, X topi kurang dari 1 per N ditambah D topi Zn topi, X. Kita anggap ini persamaan kelima. Selanjutnya, karena Zm elemen X topi dan Zn topi elemen W, maka Zn, Zn, dan seterusnya adalah elemen dari Zn topi. Sehingga pertidaksamaannya menjadi D topi Xn topi, X kurang dari 1 per N ditambah limit M mendekati tak hingga D Zn, Zm. Karena sembarang barisan Cauchy Xn topi di X besar topi memiliki limit X kecil topi elemen X besar topi, maka dapat disimpulkan bahwa X besar adalah lengkap. Selanjutnya, langkah yang terakhir, langkah keempat, membuktikan ketunggalan X topi, kecuali isometrinya. Jika X tilde, D tilde merupakan ruang metrik lengkap lain dengan subruang W tilde padat di X tilde dan isometrik di X, maka untuk setiap X kecil tilde, Y kecil tilde elemen X besar tilde memiliki barisan Xn tilde, Yn tilde di X tilde. Sedemikian sehingga Xn tilde mendekat Xn tilde ke X tilde dan Yn tilde ke Y tilde. Karenanya D tilde X tilde, Y tilde sama dengan limit N mendekati tak hingga D tilde Xn tilde, Yn tilde. Sehingga dx tilde, Y tilde dikurangi dxn tilde, Yn tilde kurang dari dx tilde, Xn tilde ditambah dy tilde, Yn tilde mendekati 0. Karena W tilde isometrik dengan W subset X topi dan W bar sama dengan X topi, maka jarak pada X tilde dan X bar harus sama. Jadi, X tilde dan X bar adalah isometrik dan tunggal. Dari keempat langkah tersebut dapat membuktikan teorema kelengkapan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.